Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita harus tahu dulu apa itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang saling bermanfaat dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada manusia, kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Tumbuhan juga dibutuhkan manusia sebagai sumber oksigen dan juga penghijauan. Sedangkan hewan membutuhkan manusia untuk merawatnya serta memeliharanya. Tumbuhan dibutuhkan hewan dan manusia sebagai sumber oksigen dan juga sebagai penghijauan. Ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Manusia memerlukan oksigen untuk membakar makanan di dalam tubuh. Pembakaran itu menghasilkan energi. Energi digunakan untuk beraktivitas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Tumbuhan menggunakan stomata atau mulut daun. Sedangkan hewan bernafas menggunakan paru-paru, insang, dan kulit sesuai dengan jenisnya dan tempat hidupnya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia mempunyai alat gerak yaitu tangan dan kaki. Alat gerak hewan yaitu ada sayap, kaki, dan juga sirip. Selanjutnya, tumbuhan bergerak tetapi tidak mudah untuk dilihat. Contohnya pada tumbuhan putri malu, daun putri malu yang jika disentuh akan menutup pada daunnya. Selanjutnya, memerlukan makanan. Seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan makanan hewan itu biasanya dari tumbuhan dan juga dari hewan. Lalu, tumbuhan mendapatkan makanan atau menghasilkan makanan dari hasil fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Manusia peka terhadap rangsangan dengan 5 panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Sedangkan tumbuhan menanggapi rangsangnya dengan sentuhan yang akan menutup
daunnya seperti daun putri malu. Dan hewan seperti kucing, jika diusap, dia akan merasa senang. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar atau bertambah tinggi secara fisiknya, secara tubuhnya. Contohnya seperti anak ayam mulai dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam induk atau ayam yang dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah artinya kemampuan untuk menghasilkan keturunan agar dapat melestarikan jenisnya. Misalkan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu seorang ibu melahirkan seorang anak. Hewan seperti kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Namun, jika ada ayam atau bebek, itu melahirkan atau berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Di sini kita ambil contoh bunglon, yaitu hewan yang dapat berubah warna sesuai dengan tempatnya. Sedangkan manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya, seperti jika kita berada di pegunungan, kita menggunakan mantel atau jaket. Jika kita berada di daerah pantai yang panas, kita memakai baju berbahan tipis atau menyerap keringat. Sedangkan tumbuhan beradaptasi dengan cara kelembapan lingkungan di sekitar tempat ia tumbuh. Selanjutnya, memerlukan suhu tertentu. Kita ambil contoh yaitu beruang kutub atau beruang putih. Dia hanya bisa bertahan pada suhu dingin di kutub utara. Dan juga pohon jati yang harus ada di tempat tropis atau tempat panas. Kemudian, yang terakhir adalah ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Contohnya, keringat, urin, atau air seni. Lalu yang terakhir adalah feses atau kotoran. Ya. Ya, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia bergerak dengan alat gerak kaki dan tangan. Kaki digunakan untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Kaki berfungsi untuk menopang berat badan kita. Kemudian, tangan digunakan untuk memegang sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, manusia memerlukan makanan. Makanan yang diperlukan manusia adalah makanan dengan gizi seimbang, seperti 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, serta susu. Kemudian, manusia juga peka terhadap rangsangan. Karena manusia mempunyai 5 panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk merasa atau mengecap, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Selanjutnya,
manusia itu dapat tumbuh. Maksud tumbuh di sini adalah manusia yang tadinya semula masih bayi bisa bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan menjadi manula atau menjadi tua. Sedangkan berkembang itu lebih ke sifat dan mentalnya, bukan ke fisik. Contoh, manusia berkembang menjadi dewasa sesuai dengan usianya. Jadi lebih sabar, lebih pintar, dan lebih mandiri. Selanjutnya, manusia dapat berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, seorang ibu setelah menikah dapat melahirkan seorang anak dan diurusnya hingga tumbuh dewasa. Kemudian, manusia mempunyai ciri menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Adaptasi dilakukan manusia dengan cara bersosialisasi atau berhubungan dengan manusia lain. Contoh, bertetangga, berteman, dan berkeluarga, serta bertemu dengan orang-orang di luar lingkungan rumah. Selanjutnya, manusia memerlukan suhu tertentu. Maksudnya di sini adalah jika kita berada di udara dingin, kita memerlukan jaket atau pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan jika kita sedang berada di daerah pantai, kita menggunakan pakaian yang tipis atau menyerap keringat. Selanjutnya, manusia juga mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu adalah hasil dari zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Contohnya, setelah kita berolahraga, kita haus, kita merasa capek, lalu kita mengeluarkan keringat. Kalau kita terlalu banyak minum, kita akan mengeluarkan urin, atau biasa kalian sebut dengan pipis. Selanjutnya, untuk makanan yang kita serap ke dalam tubuh, lalu dicerna di dalam usus dan lambung, nanti keluar dalam bentuk feses, atau kalian biasa sebut dengan pup. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri hewan. Yang pertama, bernafas. Hewan bernafas dengan alat pernafasan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Contoh, hewan yang hidup di darat seperti kucing bernafas dengan paru-paru. Sedangkan hewan yang hidup di perairan atau di dalam laut seperti ikan biasanya bernafas dengan insang dan lain sebagainya. Selanjutnya, hewan juga bisa bergerak. Hewan biasanya memiliki tangan, kaki, atau sayap untuk bergerak. Hewan yang menggunakan sayap itu adalah burung. Hewan yang bergerak menggunakan kaki itu adalah singa, harimau, kucing, kambing, dan sebagainya. Dan juga ada hewan yang bergerak menggunakan kulit atau tubuhnya seperti ular. Selanjutnya, hewan juga memerlukan makanan. Biasanya makanan hewan itu ada yang dari tumbuh-tumbuhan dan juga ada dari hewan lain. Misalkan, buaya itu memakan ayam atau daging. Sedangkan burung atau kambing itu memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput dan biji-bijian. Selanjutnya, hewan juga peka terhadap rangsangan. Misalkan kita membelai atau mengusap kepala kucing, dia akan merespon. Tuh. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yaitu tumbuh. Tumbuh maksudnya hewan yang dari kecil menjadi besar seperti ayam yang berasal dari telur. Telur menetas
menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa atau jadi induk ayam. Selanjutnya, hewan juga dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak ini adalah contohnya ada dengan dua cara yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak dan juga bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu unggas atau ayam, bebek, burung dan lain-lain. Sedangkan kalau hewan yang melahirkan, berkembang biak dengan cara melahirkan seperti kambing, sapi, kucing, kerbau, dan lain-lain. Selanjutnya, hewan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang paling jelas contohnya adalah bunglon. Bunglon dapat berubah warna menyesuaikan tempat dia tinggal. Misalkan bunglon menempel pada sebuah daun atau sebatang pohon. Dia akan mengikuti warnanya menjadi hijau atau coklat. Kemudian, ciri-ciri hewan berikutnya adalah memerlukan suhu tertentu. Hewan yang memerlukan suhu tertentu, salah satu contohnya adalah beruang kutub atau beruang putih. Ia tinggal di daerah kutub utara yang sangat dingin dan bersalju. Jika dia pindah ke tempat lain, maka ia akan mati atau punah. Selanjutnya, hewan juga mengeluarkan zat sisa berupa kotoran dan urin. Hewan kotorannya juga dimanfaatkan manusia untuk dijadikan kompos atau pupuk. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun yang terdapat pada daun. Selanjutnya, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak namun tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Biasanya tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya matahari dan arah angin. Selanjutnya, tumbuhan dapat menghasilkan makanan dengan cara fotosintesis. Selanjutnya, tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti daun putri malu, yang apabila kita sentuh dengan tangan, daunnya akan menutup. Selanjutnya, tumbuhan juga bertumbuh atau tumbuh. Biasanya dari benih, lalu disiram, diberi pupuk, kemudian dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Selanjutnya, tumbuhan juga memiliki ciri yaitu berkembang biak. Nah, berkembang biak itu maksudnya adalah tumbuhan dapat berbuah, menghasilkan buah atau menghasilkan bunga dengan cara kawin dan tidak kawin atau vegetatif dan generatif. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu tampilkan slide-nya di slide berikutnya. Selanjutnya, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Contohnya tumbuhan lumut yang dapat tumbuh di area selokan atau dinding yang sudah lama atau sudah lembab dengan air. Selanjutnya, tumbuhan memerlukan suhu tertentu. Misalkan kita menanam stroberi di daerah yang dingin atau daerah pegunungan. Stroberi tidak dapat tumbuh di daerah tropis atau daerah yang panas. Kemudian yang terakhir, tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang dikeluarkan berupa karbon dioksida yang dikeluarkan atau yang dibuang oleh tubuh. Jadi kita membutuhkan oksigen dari tanaman, tetapi karbon dioksida itu yang menyaring pohon itu yang menyaring karbon dioksida agar keluar. Ya, anak-anak,
seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang eh, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada bernafas, bergerak memerlukan makanan, menanggapi rangsang, tumbuh, berkembang biak, beradaptasi, memerlukan suhu tertentu dan mengeluarkan zat sisa. Kemudian ciri-ciri manusia yang sudah tadi Ibu jelaskan, bernafas dengan paru-paru, bergerak dengan tangan dan kaki, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri hewan juga sama yang memerlukan suhu tertentu seperti beruang, tinggal di kutub utara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri tumbuhan, yaitu tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami, siswa silakan tulis komen di kolom komentar pada tugas yang akan Ibu berikan di mejabelajar.id. Ya, mohon anak-anak mengerjakan dengan sebaik-baiknya tugas tersebut. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.